Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu minta bantu ketua kelas untuk memimpin doa. Kita belajar, pada kita berdoa dimulai. Terima kasih. Baik, nah hari ini ya, nih ada satu materi yang menurut Ibu sangat penting sekali, ya, yaitu satu. Mungkin kalian tanya-tanya, kok ada kalimat kata jurusnya ya? Jurus satu, kenali potensi. Nanti akan kita bahas bersama-sama apa maksud kalimat yang di depan ini. Tapi sebelumnya Ibu mau absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Yang tidak hadir, pilih. Pilih keterangannya apa? Sakit. Ada lagi? Alvin keterangannya sakit. Siapa lagi? Faiza keterangannya sakit juga. Oke. Dah, 3. Ya. Baik, terima kasih. Nah, ini ya ada satu jurus. Nah, di dalam BK itu ada namanya 7 jurus. Kayak orang silat ya kan? Kayak orang berarti. Nah, bela diri. Nah, sebenarnya di dalam BK itu ada 7 jurus yang bisa digunakan untuk siswa-siswanya. Ya, tapi pada hari ini kita akan bahas yang pertama dulu, jurus 1 yaitu kenali potensi. Nah, jurus 1 kenali potensi, kenali dirimu, raih mimpimu. Kita akan bahas sama-sama ya. Nah, sebelumnya kita icebreaking dulu, biar fokus. Pertama nanti ini ada bantuannya di depan. Ketika Ibu bilang tepuk 1, tolong tepuknya 1 kali. Kalau Ibu bilang 2 kali. Kalau 3, kalau 4 kali ya. Ya. Oke, tepuk 1, 2, 3, 4, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1. Nanti ketika Ibu bilang siapa kita, jawabannya untuk apa kita di sini, jawabannya mengenali potensi. Yang ketiga, kalau singkat teriak apa, aku mampu, aku bisa, aku hebat. Siap? Ya, bareng-bareng ya. Oke, siapa kita? Untuk apa kita di sini? Kalau semangat teriak apa? Sekali lagi deh. Barengan, keluarkan semua suaranya. Ya, yakin siap? Ayo harus ya. Siapa kita? Untuk apa kita di sini? Kalau semangat teriak apa? Ini Bu, teriak-teriak karena tanpa kalian bersemangat kita nggak akan bisa jalan. Ya, jadi salah satu kunci sukses ketika mengadakan kegiatan apapun, aktivitas apapun, ya harus ada namanya penyemangat, ya atau membuat kita memfokuskan diri. Ya, motivasi, ya. Sip, nih, kecil tulisannya dibacakan aja. Ada 7 jurus BK hebat. Kecil ya. Pertama, yang di atas ini namanya kenali potensi. Yang kedua, kelola emosi. Yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Yang keempat, jaga konsistensi.
baku kolaborasi, dan 7 menata situasi. Ini 7 jurus BK ya, yang tidak hanya guru BK, tapi semua guru itu wajib untuk menguasai 7 jurus ini. Wajib. Kenapa? Karena sekarang tugas guru-guru kalian tidak hanya ibu mereka membimbing, tapi ada yang namanya guru wali, ya. Dan baru tahun ini dimulai. Nanti kalian akan tahu apa sih fungsi guru wali. Nanti dia akan membimbing. Tidak jauh beda kayak guru BK juga, kayak wali kelas ya. Tapi dia lebih membimbing secara pribadi. Jadi nanti ada yang namanya, oh Bu Indah selain guru BK tugasnya jadi guru wali, dia membimbing siapa aja. Ada mungkin sekitaran 20-30 siswa dan itu diacak. Sama juga wali kelas kalian juga bakalan membimbing. Sama guru lain juga begitu ya. Jadi nanti akan diinfokan sama kesiswaan atau mungkin kurikulum saya guru walinya siapanya. Gitu ya. Ini ibu sertifikasi ya. Nah, tujuan, Bu, ngapain kita harus kenali potensi? Ini tujuan pembelajarannya. Membantu siswa mengenali karakteristik kepribadian masing-masing. Ya, sehingga dapat menentukan pilihan yang tepat untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kalian kan udah kelas 9, jadi harus bisa menentukan apa kemampuan saya, apa bisanya saya. Kira-kira saya SMK kah, SMK kah, cocoknya saya kemana? Ya, nah nanti kita akan coba lewat sini, ya. Nah, semua boleh kirim ke grup, ya. Nah, nanti sobat kirim ke grup, silakan buka HP-nya, buka grup. Di situ yang dikirim Salwa ada linknya SID assessment awal, ya, SID assessment awal. Silakan buka. Habis itu kalau sudah dibuka dan bukanya ada pilihan, ya. Silakan pilih yang bagian bawah ini, karakter dan preferensi karir. Klik yang ini ya, karakter dan preferensi karir. Coba silakan. Email, kirim ke email yang ada di HP karena hasilnya nanti otomatis akan masuk ke email kalian. Di situ kita akan buka masing-masing, ya. Diisi ya, diisi dengan benar-benar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nomor induk ikut nomor absensi aja. Apa enggak? Absen. Yang enggak hafal, ya udah. Yang hafal pakai absen aja, yang enggak hafal pakai mana? Absen. Apa? Nomor induk nomor
Tidak banyak kelompok. Ini contoh contohnya nih. Lanjut. Investigatif yang mana? Yang ini, yang di depan ini, yang di depan kelompok investigatif. Ini dia. Ya, suka menyelidiki, meneliti, menganalisis, memecahkan masalah secara kompleks, penasaran, analitis, mandiri, suka belajar hal-hal baru. Merasa gak? Iya. Ya, ada. Cenderung menghindari pekerjaan yang repetitif atau berorientasi pada penjualan. Ya. Nah, contohnya ilmuwan, peneliti, dokter, programmer, analisis, data dan psikolog. Yang artistik yang mana? Kelompok artistik. Oke, kelompok artistik ini kreatif, ekspresif, inovatif, suka bekerja di lingkungan yang tidak terstruktur, ya, menikmati ekspresi diri, suka seni, suka hal-hal yang berbau seni, ya, cenderung menghindari pekerjaan yang monoton. Karena pekerjaan yang itu aja biasa cepat bosan. Cepat suka sini, ya. Yang itu yang yang tipe keempat apa? Sosial mana sosial? Sosial ada dua ya. Cewek dan cowok. Ini tipe-tipenya suka membantu, mengajar, menyukai kayaknya orang lain. Jadi tipenya agak peduli dengan orang. Kalau sama itu kayak itu. Ya, kalau beda. Ini contoh-contoh untuk orang yang bertipe sosial. Rasanya kayaknya ada. Makanya dihasilkan sekalian. Ada yang ada 4, ada 2. Artinya kita imbang gitu. Sosialnya ada, investigatifnya ada. Bisa jadi ya. Nah, ini wirausaha nih, enterprising nih. Ada siapa? Contoh enterprising ada nggak? Ya nih, orang yang sama ini, seperti ini. Juga jualan. Kadang ada orang yang jualan ya, pengen jualan tapi nggak laku-laku. Kenapa? Karena dia nggak punya tipe jiwa jualan enterprising tadi. Pengusaha nggak ada tipenya. Nanti kalau mau jualan, kadang suka, tapi juga suka nggak laku ya. Karena nggak ada jiwanya, kadang susah. Ya. Nah, konvensional mana konvensional? Sini ya. Nah, yang konvensional seperti ini. Orangnya kita ini sukanya detail, ya. Tipe orangnya detail, suka sesuatu itu harus rapi, harus terstruktur, gak suka salah-salah. Kalau dia kerja dengan orang yang asal-asalan dia akan sakit hati. Jadi kesel dia, karena jiwanya nggak seperti itu. Ya, inilah tipe-tipe kita, tipe-tipe kepribadian orang lain. Jadi banyak ya, banyak tipe. Nah, sekarang ya, lanjut. Silakan buka lagi HP-nya. Kerjakan satu tes lagi. Buka asesmen yang tadi. Pilih kecerdasan majemuk. Ya, pilih yang paling bawah, bukan bawah kecerdasan majemuk. Silakan pilih kecerdasan majemuk. Kerjakan sesuai dengan pribadinya ya, masing-masing. Bisa. Bukan. Ya,
Ya, silakan dikerjakan yang kecerdasan majemuk biar tahu tipenya itu masing-masing saya itu kecerdasan saya dominannya apa sih? Biar kalian tahu kecerdasan kalian dominannya di mana. Jadi silakan kerjakan baik-baik untuk kondisi. Udah, Talita, sayang. Ingat ya, bagian kecerdasan majemuk yang paling bawah. Oke, sambil ya. Nah, ini sambil dikerjakan, sambil ini kecerdasan majemuk dijelaskan ya. Kecerdasan majemuk, setiap orang punya kompetensi, punya kecerdasan, yang disebut kecerdasan majemuk. Ya.
Nih, udah. Nih, visual spasial. Apa itu cerdas visual spasial? Ini kemampuan orangnya. Dia mudah membaca, menulis untuk kesenangan. Ini kesenangannya. Kepribadiannya seperti itu. Dia pandai menyusun kata sendiri, menafsirkan gambar, grafik, bahkan suka dengan hal-hal gambar, melukis, seni visual, dan suka mengenali hal-hal yang berpola. Ya. Yang kedua, cerdas verbal linguistik. Ini artinya orang ini mudah mengingat dengan informasi tertulis dan lisan, enjoy membaca dan menulis, berdebat, memberikan pidato, mampu menjelaskan sesuatu dengan baik, dan suka dengan humor. Ya. Saat ngomong itu suka bercerita itu sambil berhumor. Kan ada tuh yang gitu ya. Setiap ngomong pasti kok gitu. Ada nggak di kelas ini? Sakit? Saya 3. Interpersonal. Ingat ya, jangan kembali ada interpersonal, ada intrapersonal. Inter, ya, suka berkomunikasi, ya, verbalnya baik, terampil, komunikasi non-verbal, melihat situasi perspektif yang berbeda. Ini tipe-tipe orang yang sosialnya bagus dengan orang lain. Nah, ini interpersonalnya pandai ngambil hati orang, ya. Itu interpersonal. Nah, ini nih intrapersonal. Ya, ini adalah tipenya analisis kekuatan dan kelemahan sendiri. Menikmati ketika menganalisis teori, ide, memiliki kesadaran diri yang baik, memiliki motivasi dan perasaan sendiri. Ini tipenya dia pandai mengelola diri, ya, mengelola diri sendiri itu dia sangat pandai sekali. Ini tipenya intrapersonal. Kinestetik, kalau kinestetik itu apa? Apa? Gerak, ya. Tipe yang cerdas kinestetik ini sukanya bergerak, banyak gerak. Dalam hal apapun paling banyak geraknya. Ini tipe-tipe orang yang kinestetik. Dia akan mudah mengingat kalau dia nggak suka gerakan. Ya, kalau dia nggak ada gerak, dia pasti besok-besok lupa lagi. Jadi kalau dia ngomong, dia bercerita, dia pasti ada gerakan-gerakan yang dibuatnya. Itu tipe orang yang kinestetik, ya, cerdas kinestetik. Naturalis, ini sesuatu yang berhubungan dengan alam, ya, natural. Biasanya tertarik, apalagi kalau pelajaran biologi itu senang ke situ. Atau belajar di alam, lingkungan itu paling senang. Ini tipe orang yang cerdas naturalis, ya. Lanjut, logis matematis. Nah, ini suka orang suka menghitung nih. Suka dengan hitungan, suka hal-hal yang pasti, yang jelas. Apalagi kalau pelajaran itu asik, ya, asik. Nah, ini tipe orang yang cerdas, logis, matematis. Terakhir, musikal. Orang yang suka berbahan hal seni, ya, suka menciptakan lagu dan
yang suka mengobservasi, mempelajari, dan mengevaluasi. 4 lebih suka mempelajari. 5 6 hati-hati, kritis, dan selalu ingin tahu. 7 suka berdisiplinan. 8 berorientasi juga. 9 sistematis. Toleransi karir. Individu dengan berpikir dia lebih berorientasi pada proses teori. Mereka lebih berperan sebagai pemimpin kebebasan terima kasih ya untuk investigatif. Selanjutnya kelompok artistik mana? Ada nggak? Oke, kelompok artistik persilakan dibacakan. Yuk berdiri ya. 1. Berpikir abstrak. 2. Menyukai estetika. 1. Keindahan. 3. Kreatif. Suka hal-hal kompleks, emosional, intuitif, ideal. 4. Lebih suka bekerja secara mandiri. 5. Suka menyanyi, menulis, berarti menulis. 6. Imajinatif. 7. Tidak suka hal-hal yang konvensional. 8. Tidak dapat juga. 9. Tidak suka peraturan. Referensi karirnya apa saja? Oke, lanjut kelompok selanjutnya. Setelah artistik apa sosial? Yang cewek dulu sosial. Aktif, ya bersahabat, mudah bergaul, 3 suka memberi dan membantu, 4 baik inklusif, 5 bertanggung jawab, 6 berjawab berkelompok, 7 mempunyai toleransi yang tinggi, 8 dapat memahami, 9 kemampuan verbal dan emosional yang baik. Oke, terima kasih. Lanjut. Individu ini mempunyai kemampuan verbal dan hubungan personal dan yang baik. Mereka lebih sesuai untuk memasuki profesi yang berhubungan dengan manusia seperti wajah, dan sosial, penting dan sebagainya. Oke, lanjut kelompok seterusnya. Salah. Satu dan kepada orang lain tidak kuat. Disebutkan dulu dong kelompok konvensional. Satu bergantung pada orang lain. 2 tidak kreatif. 3 suka berdisiplinan dan 4 suka memperhatikan detail. 5 efisien. 6 melaksanakan tugas secara teratur. 7 kemampuan paling yang baik. 8 stabil dan bersifat informal. Oke, referensi namanya. Maju sini agak sini. Individu ini menunjukkan ketidaksukaan terhadap aktivitas yang tidak terstruktur. Mereka lebih suka dalam pekerjaan sebagai bawahan seperti pegawai, sekretaris, dan petugas taksi. Oke, sip. Masih ada? Yang tidak ada tadi apa ya? Realistik ya? Etap leasing itu ibu minta tolong kirim. Iya, 1 jadi tadi
Bisa tersekolah dalam baik, 7 lagi software, optimis, persuasif, 8 suka mengambil resiko dan spontan, 9 Oke, lanjut di bawahnya. ini bisa dimiliki menggunakan kemampuan verbalnya untuk memimpin orang lain, mendominasi individu dan mencoba mengutarakan kelompok orang lain. Mereka lebih sesuai untuk memiliki karir, salah sama politik dan pada diri. Oke, sip. Terima kasih. Kita applause untuk kita semua.